Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan coba bahas dalam video ini mengenai gerak parabola. Namun sebelumnya ada satu soal yang terlewat untuk terbahas, yakni mengenai gerak jatuh bebas. Dalam soal ini ada kasus seseorang hendak mengukur tinggi 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 badan ya. Tinggi badan dia mengukur dengan cara dia jatuhkan benda dari ketinggian setinggi badan dia. Ternyata ya, durasi jatuhnya benda tersebut dari ketinggian dia ya, disimpan di kepala barangnya, jatuhkan 0,6 detik. 0,6 detik ternyata. Nah, kita dengan secara teoritis kita bisa mengukur tinggi badan orang tersebut. Ya, baik, di sini kita coba selesaikan. Di sini kita tahu bahwa diketahui ya T-nya sama dengan 0,6 detik. Durasi jatuhnya benda adalah 0,6 detik. Lalu berikutnya ada data percepatan gravitasi. Nilainya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya nilai H, ketinggian. Ketinggian benda tersebut jatuh. Berapa tinggi benda itu jatuh ketika dia butuh waktu 6 detik untuk sampai ke permukaan tanah atau ke lantai. Ada yang tahu caranya gimana? Barangkali jawab. Kita punya beberapa persamaan yang ada di slide yang saya share di kelas ya. Itu merupakan pengembangan dari formula-formula gerak lurus berubah beraturan. Kita punya VT sama dengan ya VO plus AT ya. Indeksnya bisa kita ubah baik T dan 0 atau enggak final dan inisial, atau kita bisa pakai 1, 2 juga mungkin. Bisa tergantung kita mau sukanya pakai apa. Berikutnya rumus kedua yang kita bisa gunakan dari gerak lurus berubah beraturan adalah S sama dengan P inisial dikali T ditambah setengah T kuadrat. Yang ketiga adalah VF dikuadratkan sama dengan V inisial dikuadratkan tambah 2AS. Nah, dalam hal ini kita bisa pakai rumus yang kedua untuk kasus ini. Ya. Dalam istilah gerak jatuh bebas, kita punya formula ya, hasil pengembangan dari formula di gerak lurus berubah beraturan itu H sama dengan V inisial dikali T min setengah GT kuadrat. Ya. Dalam gerak jatuh, tentu yang dibahas adalah ketinggian. Lalu percepatannya adalah percepatan gravitasi. Arahnya ke bawah, maka saya tulis negatif. Ini bisa juga kalau misalkan kita peduli terhadap positif negatif, artinya arah ke atas itu positif, arah ke bawah negatif, tentu ini formulanya. Kalau kita mau bahas secara skalar, benar-benar skalar, artinya ke bawah juga tetap dihitung positif, maka jadi positif. H sama dengan PI kali T plus setengah GT kuadrat. Yang ditanya adalah H. Masukkan VI T, karena dia jatuhnya dari posisi kecepatannya dia, maka 0 kali T ditambah setengah dikali 9,8 dikali T. T-nya kita sudah ketahui 0,6. Ini juga 0,6 dikuadratkan. Maka hasilnya dapat kita peroleh dari kalkulator. Di sini 0 ditambah setengah kali 9,8, 4,9 dikali
0,36. Dengan menggunakan kalkulator, kita akan temukan bahwa nilainya adalah diperoleh bahwa nilai hasil kalinya adalah 1H sama dengan 1,764. Ini hasil kalkulator. Kita menggunakan konsep angka penting, sebetulnya kita hanya mampu menyebutkan kurang lebih 1,7 atau 1,8 meter. Ini ketinggian atau tinggi orang tersebut. Nah, lanjut kita masuk ke gerak parabola. Nah, di gerak parabola sebetulnya ada tahapan-tahapan awal yang bisa membantu kita untuk menyederhanakan kejadian-kejadian di gerak parabola. Sebetulnya gerak parabola itu merupakan gabungan antara gerak lurus yang beraturan dan juga gerak lurus yang berubah beraturan. Gerak parabola itu bentuknya seperti fungsi parabola, maka dia ada lembah atau ada gunung sebetulnya. Di dalam gerak parabola pasti yang terjadi adalah gunung, karena percepatannya ke bawah. Kalau dalam fungsi kuadratik, koefisien dari x kuadratnya adalah negatif. Adalah negatif. Nah, terdapat dua langkah awal yang seharusnya kita sudah atasi di awal kita menemukan soal mengenai gerak parabola. Yang pertama adalah melaksanakan penjabaran kecepatan awal benda ke sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua adalah melaksanakan penentuan titik awal benda. Nah, biasanya gerak parabola itu membekali kita dengan informasi benda tersebut dilempar atau dilontarkan atau ditembakkan dengan kecepatan awal berapa. Dan juga nilai sudut lontarnya berapa. Nah, dengan dua informasi tersebut, ya, nilai kecepatan awal dan juga nilai sudut lontarnya, kita akan memperoleh ya penjabaran kecepatan dia di awal. Di sumbu X-nya berapa, di sumbu Y-nya berapa, dengan menggunakan formula berikut. Nah, ini merupakan sebetulnya penerapan dari ilmu tentang vektor. Vektor itu dijabarkan untuk memudahkan operasinya, dijabarkan ke sumbu X dan sumbu Y. Di sini kecepatan di sumbu X inisial, jadi di sini saya berikan beberapa indeks ya. Pertama X, maksudnya adalah di sumbu X. Ada indeks Y, maksudnya adalah di sumbu Y. Berikutnya ada indeks I, artinya adalah initial atau awal. Inisial atau awal. Nah, itu langkah pertama yang kita lakukan, menjabarkan. Misalkan benda dilontarkan dengan kecepatan awal 100 meter per detik dengan sudut lontar 30 derajat. Maka VXI-nya ya awalnya adalah 100 dikali cos 30. Kurang lebih nilainya adalah 86. Berikutnya kalau misalkan VY-nya berapa? VY-nya berarti 100 dikalikan dengan sin 30. Artinya berarti hasilnya 50 meter per detik. Nanti itu akan kita masukkan ke dalam formula yang memang sudah ada di ilmu tentang gerak parabola. Langkah kedua adalah penentuan titik awal pelontaran. Di sumbu X dan sumbu Y ini titik lontarnya di titik mana nih? Kalau informasinya tidak diberi, biasanya kita sebut 0 dan 0. Titik awal 0,0. Kalau misalkan ternyata soalnya memberitahu bahwa bola yang dilontar di atas gedung, misalkan, atau di bawah tanah, dari bawah tanah. Kalau pangkalan militer mungkin ada di antara pelontar misil itu di bawah tanah, meskipun nggak terlalu dalam ya. Atau ada yang dalam sekali juga mungkin ada. Berarti dia harus naik ke atas.
Nah, itu ditentukan dulu berapa ketinggiannya, berapa jaraknya terhadap suatu titik referensi. Kalau tidak ada, biasanya kita sebut 0 dan 0. Tulis angkanya 0 dan itu dua langkah awal. Ini mungkin bisa kita nanti latih di soal berikutnya. Nah, di sini saya tuliskan formula umum dalam gerak parabola. Kita gunakan untuk kemudahan nilai G-nya adalah 10 meter per sekund kuadrat. Untuk kemudahan. Ya. Ada hanya 3 formula sebetulnya dalam menentukan percepatan, kecepatan, dan posisi. Ini percepatan, kecepatan, dan posisi. Posisi benda di setiap waktu. Percepatan, kecepatan, dan posisi benda di setiap waktu. Nah, dengan pengetahuan ya posisi awal ya tadi yang sudah diketahui ya posisi awal itu apa saja ya ya yakni vektor inisial ya yang berarti X inisial di sumbu X ditambah Y inisial di sumbu Y ya vektor J ya. Vektor satuannya J. Nah, ini kita sudah tahu nih dua hal ini karena kita mengidentifikasi di soal. Harusnya ini sudah ada. Berikutnya data yang diperlukan adalah kecepatan awal. Kecepatan awal. Kecepatan awal ini apa tadi yang sudah tadi kita jabarkan? Yakni V inisial. V inisial ini adalah ya tadi Vx I ya dan juga plus VYI. Nah, dua modal ini sebetulnya sudah cukup untuk kita mengetahui bagaimana posisi, kecepatan, dan juga tentu percepatan benda di setiap waktu. Ya, ini formulanya. Baik. Nah, jadi di setiap formula ya, formula percepatan, kecepatan, dan posisi itu sebetulnya memberitahu banyak hal. Ya. Sudah ada banyak hal di situ. Di sini nanti saya coba tampilkan. Benar. Saya tampilkan di sini formula-formula yang dapat kita ambil dari 3 formula umum. Jadi di situ dapat dilihat ya, saya sudah tuliskan juga maksud-maksud dari setiap simbol yang ada. Ya. Setiap kotak saya tuliskan rumus-rumusnya, tambahannya, itu tinggal kita pakai. Sebagai contoh, di formula tentang kecepatan, sudah saya tuliskan, ini artinya adalah kecepatan Vxv, ya. Vxv sama dengan Vxi. Vxf, ya. Kecepatan dia di sumbu X ketika akhirnya di kondisi final itu sama dengan kondisi inisial. Terus berikutnya masuk ke kotak berikutnya. VYF sama dengan VYI min 9,8. Definisi-definisi simbol-simbolnya sudah saya tulis di sini. Nah, hal ini sebetulnya cukup kita untuk menyelesaikan seluruh soal-soal gerak parabolik. Saya juga di sini sudah buatkan salah satu alat peraga. Sebentar. Ini alat peraganya sudah dapat dilihat di layar barangkali. Ini merupakan alat peraga gerak parabolik yang tadi sudah dikembangkan dari formula-formula tadi. Ini dalam bentuk Excel. Kita cukup mengisi yang sudah berwarna kuning di sini. Di sini kita pertama menginput di sebelah kiri di kolom B berapa kecepatan awal yang diberikan di soal. Misalkan 100 meter per sekund. Lalu berapa sudut lontarnya kita masukkan misalkan 30 derajat.
Nah, kita juga di sini bisa memasukkan posisi awalnya di mana, ya, di titik referensi mana. Dia setinggi apa, misalkan di atas gedung, berarti nanti kita masukkan 100 meter misalkan di atas gedung. Atau misalkan di titik referensi biasa 0,0. Lalu kita di sini bisa juga memberitahu berapa percepatannya berapa. Di sini kita tulis minus 9,8 untuk ya lebih tepat ya. Lalu berikutnya di sini bisa juga untuk mengecek kita ingin di waktu yang mana nih. Mengecek benda tersebut di waktu ketika rapat. Seberapa rapat durasi waktu yang mau kita cek. Kalau misalkan kita hanya ingin mengecek serapat 0,1, misalkan 0,5 detik, setiap 0,5 detik, maka akan lebih lebar grafik yang akan ditampilkan di sini. Kalau misalkan hanya 0,1, maka akan pendek sekali grafik yang akan kita lihat. Di sini bisa menampilkan info-info kapan dia akan mendarat kembali. Misalkan kita coba dengan kondisi yang sama, kita melempar benda, misalkan ini pelontar nih, karena tinggi sekali kecepatan awalnya 100 meter per detik. Ini entah dilontarkan dengan alat pelontar atau ya alat pelontar pasti, karena cepat sekali. Kalau orang ngelempar mungkin sampai berapa paling maksimal ya 50 mungkin sekitar 50 meter per detik lemparan. Nah, ini kita ingin cek dalam grafik. Kita akan naikkan ke 0,3 misalkan. Nah, kita lihat di grafik apakah sudah sampai ke mendarat kembali. Oh, belum. Kita akan tingkatkan kembali sampai 0,5 misalkan. Kita sudah lihat di sini. Oh, benda ketika di jarak kira-kira di sini 860, benda akan kembali mendarat. Nah, kita sudah tahu tuh, oh ketika sejauh 860 atau ya sekitar 800 atau 900 dia sudah kembali mendarat ke tanah. Nah, kita berikutnya ingin tahu, oh kapan tuh dia mencapai pendaratan lagi. Oh, ternyata waktunya adalah kira-kira 10,5 detik. Ya, di sini kita di grafik C kita bisa tahu, oh dia akan mendarat kembali ketika 10,5 detik. Kasus lain, kita biasa melempar batu, kalau pengen jauh katanya, sudutnya 45 derajat. Silakan, lemparan kita kecepatan awalnya 40 meter per detik. Sudut lontarnya 45 derajat. Nah, di sini kita ingin lihat. Nah, grafiknya kan terlalu lebar. Kita ingin persempit aja. Kita ingin lihat lebih detail. Nah, maka kita gradualnya per 0,3 detik. Atau bisa 0,25 kita ubah. Nah, kita bisa lihat. Oh, ternyata dia akan mendarat sejauh 162. Kira-kira 162 meter. Berikutnya kita bisa lihat di grafik C. Oh, ternyata waktu yang diperlukan untuk mendarat kembali itu adalah 5,75 detik. Ya, sekitar 5 menuju 6 detik. Dia akan mendarat kembali. Dia akan mendarat di tanah. Sekarang kasusnya adalah misalkan saya coba tampilkan kasus yang lain. Di sini kita punya kasus ya. Ada suatu benda yang dilontarkan secara horizontal ya. Artinya di sumbu X secara horizontal tapi di ketinggian 100 meter. Kita ingin tahu kira-kira dia mendarat sejauh apa. Nih jarak X ini sejauh apa nih? Dia mendarat di sasaran tersebut. Nah, ini sebetulnya nanti sangat terpakai di mungkin ya. Kalau misalkan dari soalnya nih, soalnya ini yang ngelempar karung tepung. Ngelempar karung tepung kalau saya tidak salah soal aslinya. Nah, kita masukkan ke dalam soalnya. Besar kecepatan awalnya 15 meter per detik. Sudut lontarnya 0 derajat karena dia langsung aja lurus. Berikutnya, posisi awalnya diberitahu di sumbu X-nya 0, namun dia punya ketinggian. Ketinggiannya adalah 100 meter. Kita input 100 meter di sini. Di SYI-nya kita input 100 meter.
Nah, percepatan yang kita gunakan misalkan minus 9,8. Di sini kita langsung kelihatan, wow tuh, grafiknya benar-benar terlihat seperti soal. Grafiknya sudah terlihat seperti soal. Ya. Di sini kita bisa lihat grafik posisi benda. Dia akan mendarat, kita akan tahu di jarak X sama dengan kurang lebih 67,5 meter. Dia akan mendarat di jarak 67 meter. Kalau kita ingin tahu kapan dia mencapai pendaratan, oh ternyata hanya cukup waktu 4,5 detik. Setelah 4,5 detik dia akan mendarat. Begitu. Nah ini grafik yang mudah-mudahan bisa membantu. Jadi gerak parabola itu bahasan yang sudah lama dan sudah banyak juga alat bantu ini. Tinggal kita harusnya bisa menyusul memahami tentang gerak parabola. Kita coba cari kasus lain. Tunggu sebentar. Nah, dalam soal berikut, di sini ada gambar, ya, mungkin bisa dilihat di layar. Ada soal, dia memberitahu nilai V awal. Nilai V awalnya adalah di sini 50 meter per detik. Ya, V awalnya adalah 50 detik. V awal sama dengan 50 meter per detik. 50 meter per sekon. Sudut lontarnya adalah 30 derajat. 30 derajat. Nah, dia bertanya, ya, dia bertanya berapakah nilai VIY dan nilai VIX. Lalu berikutnya dia nanya berapa jauh dia akan kembali mendarat. Ya. Di sini bisa langsung kita gunakan alat bantu ini. Awalnya adalah 50 meter per detik. 50 meter per detik. Sudut lontarnya adalah 30 derajat. 30 derajat. Di sini langsung kita bisa peroleh nilai VXI, ya, VIX, ya, sama juga boleh. 43 meter per detik. Berarti dia memiliki kecepatan arus sumbu X-nya 43 meter per detik. Sedangkan kecepatan di sumbu Y-nya adalah 25 meter per detik. Atasnya 25 meter per detik. Lalu dia bertanya seberapa jauh benda ini akan kembali mendarat. Nah, kita bisa lihat di grafiknya. Grafik A. Di grafik A kita akan lihat dia kembali mendarat. Nah, di sini kita bisa lihat dia kembali mendarat di jarak kurang lebih 216 meter dari titik pelontaran. Kalau kita mau mungkin lebih teliti, bisa kita gunakan yang lebih rendah. Oke, mepet ya ternyata. Kita coba di sini 0, misalkan 0,21. Dari awal hingga mendarat. Nah, di sini kita sudah tahu mendaratnya kurang lebih di jarak 218. Berapa lama waktu itu akan tercapai? Oh iya, ketinggiannya belum saya ubah. Ketinggiannya 0 dan 0 ya. 0 dan 0. 0 dan 0. Nah, di sini akan kita peroleh bahwa dia mendarat dengan jarak tadi sudah diketahui. Oh, berubah ya. 227. Dia mendarat kembali di jarak 227. Maaf, ini SX harus dari tadi. Salah. Jadi dia akan mendarat di 227 di sumbu X-nya. Lalu dia akan memperoleh jarak tersebut, ya, dengan waktu 5,25 detik. 5 detik kira-kira. Dia akan kembali mendarat. Ini contoh penggunaan alat bantu untuk penginterpretasian grafik parabola. Baik, nah berikutnya ini contoh salah satu gerak parabola yang tadi sebetulnya sudah bisa kita simulasikan di Excel. Namun secara matematis ini bisa juga kita selesaikan. Ya. Sebuah bola kasti dilemparkan dengan kecepatan awal 50 meter per detik, sudutnya 30 derajat. Nah, di sini dia bertanya berapakah VXI dan VYI. Ya, ini dapat kita jawab. Ya, misalkan diketahui V inisialnya adalah 50 meter per detik.
Tetanya adalah 30 derajat. Ditanya, soal A bertanya mengenai kecepatan awal di sumbu X dan kecepatan awal di sumbu Y. Soal B bertanya mengenai posisi kasti setelah 2 detik. T sama dengan 2, maka posisinya di mana? Ini bisa kita selesaikan dengan formula yang tadi atau kita gunakan alat bantu yang ada. Contohnya adalah Excel yang sudah ada tadi. Ya. Kalau misalkan kita kalkulasikan, maka kita bisa peroleh PXI sama dengan PI dikali cos theta. 50 dikali cos 30 derajat. Kurang lebih 43 meter per sekon. PYI sama dengan VI dikali sin theta. Nah, ini adalah 50 dikali sin 30 derajat. Sama dengan 25 meter per sekon. Selesai yang A. Berikutnya yang B. Nah, yang B, kita kalau misalkan memanggil vektor posisi, ini mungkin terlihat memusingkan ya. Karena panjang memang dan banyak simbol, bukan angka, tapi huruf. Ya. Sini kita bisa ambil kembali XSI ya, plus XI kali T. I komponen X-nya ditambah ya SYI plus PYI dikali T ditambah ya, setengah kali Y dikali T kuadrat. Ini komponen Y-nya. Ya, kita input nilainya SXI itu adalah tadi sudah kita ya. Di sini belum kita tentukan ya posisi awal. Ya. Di titik 0,0. 0 meter, 0 meter. Adalah berarti 0 ditambah VXI 43 kali T. T-nya sama dengan 2. Ini komponen sumbu X. Berikutnya SYI 0 ditambah VYI. Sudah kita temukan 25 kali T dikali 2. Ditambah setengah. Kecepatan gravitasinya minus 10 dikali T kuadrat. T-nya adalah 2. Berarti T kuadrat adalah 4. Ini komponen sumbu Y-nya. Kita peroleh ini adalah 86 ditambah 86I ditambah 30 Y. Selesai. Maka kita akan ketahui, oh ketika di detik kedua, dia memiliki ketinggian 86 meter. Dia memiliki ketinggian, dia sudah menempuh jarak 86 meter di sumbu X dan ketinggiannya adalah 30 meter. Ya. Ini bisa kita coba selesaikan dengan grafik yang tadi. Ini kita coba gunakan. Nah, ini bisa kita gunakan tadi aplikasi Excel tadi. Nah, di sini dapat kita lihat ya bahwa data-datanya adalah kecepatan awalnya 50 meter per detik, sudut pandang 30 derajat, yang dia tanyakan adalah komponen kecepatan di sumbu Y, sumbu X, dan juga posisi dia ketika 2 detik. Nah, di sini bisa kita cari, ya, masukkan datanya, besar kecepatannya 50 meter per detik, sudut dari sumbu X positifnya 30 derajat, posisi awalnya 0,0, kecepatan awalnya, maka kita peroleh. Di sini langsung kita peroleh jawabannya dari pertanyaan yang A, yakni 43 meter per detik di sumbu X, dan di sumbu Y-nya dia memiliki kecepatan 25 meter per detik. Berikutnya dia bertanya posisi ketika detik kedua, maka kita langsung ya bisa panggil di sini nih kecepatan ketika detik kedua, posisi ketika detik kedua 86,6 dan juga 30,4.
Oh ya, ini kecepatan gravitasinya masih yang minus 9,8. Kita ubah ke minus 10 sesuai dengan permintaan soal. Maka langsung muncul di sini 86,6 ya dan 30. Sesuai dengan yang tadi kita sudah peroleh secara matematis. Ya. Ini keberadaan komputer sangat membantu kita dalam menghitung. Ya. Di sini kita dapat nilai yang kita inginkan. Bahkan di setiap waktu bisa kita tanyakan berapa kecepatan dia, ya, kecepatan dan juga posisi. Nah, ini posisi, kecepatan. Baik ya, ini adalah alat bantu untuk kita memecahkan problem-problem dalam graf parabolik. Baik, kita akan masuk ke contoh soal kedua. Ya, sebuah benda dilemparkan ya, yang tadi sudah sempat kita singgung sedikit. Dari ketinggian 100 meter dengan kecepatan awal 15 meter per detik sejajar garis horizontal. Namun dia memiliki ketinggian awal 100 meter. Di sini maka kita akan ketahui bahwa diketahui P awalnya adalah 15 meter per detik. Lalu dia memiliki ketinggian H sama dengan 100 meter. Ini berarti S X inisialnya adalah 0, S Y inisialnya adalah 100. Ya, posisi dia di sumbu Y di awalnya 100. Berikutnya θ-nya adalah 0 derajat. Dia bertanya untuk soal A, dia bertanya T hingga mendarat. T ketika benda mendarat. Artinya ketika SXF sama dengan 0. SYF sama dengan 0. Nah, berikutnya pertanyaan B adalah berapakah nilai SXF di T tersebut di T yang diperoleh berapa jarak X ya SXF. Nah, dalam gambar sudah disebutkan itu adalah sumbu X. Itu panjang X itu berapa? Baik. Kita menjawabnya pertama dengan mengidentifikasi. Ya, kita jawab. Sini. Coba. Pertama kita identifikasi dulu sesuai dengan yang sudah tadi kita bahas. Nilai dari kecepatan-kecepatannya di sumbu X dan sumbu Y. Ya. P inisialnya adalah 15 meter per sekon, θ-nya adalah 0 derajat. Maka di sini kita peroleh PXI adalah PI dikali cos θ sama dengan 15 meter per sekon. Sedangkan VYI-nya adalah VI dikali sin θ sama dengan 0 meter per sekon. Θ-nya kita masukkan 0 derajat, maka akan kita peroleh nilai tersebut. Berikutnya, kita masuk ke soal yang A. Soal yang A bertanya tentang lama waktu benda tersebut akan turun ke dasar gedung. Nah, kita gunakan formula penentu SYF. Dalam slide sudah saya tuliskan SYF di sini sebagai contoh. SYF adalah ini. Ya. Kecepatannya kita gunakan percepatan 9,8 juga bisa. Ya. Sini kita bisa peroleh SYI sama dengan SYI ditambah VYI dikali T ditambah setengah GT kuadrat. SYF-nya 0, kita masukkan 0 sama dengan SYI-nya adalah 100 ditambah VYI-nya 0 dikali T
T-nya sedang kita cari, ditambah setengah dikali minus 9,8 dikali T kuadrat. Ya, kita manipulasi ekspresinya, maka kita akan peroleh bahwa ini adalah 4,9 T kuadrat sama dengan 100. Ya. Berikutnya kita akan peroleh T kuadrat. T kuadrat sama dengan 100 per 4,9, sehingga nilai T adalah akarnya, akar 100 per 4,9, hasilnya adalah, kalau saya tidak salah, hasilnya adalah 20,4 diakarkan 4,52. 4,52 sekon. Ya, kita peroleh jawaban dari soal A, yakni setelah 4,52 sekon dia akan mendarat di sasaran. Berikutnya kita jawab yang B. Ya. Yang B. Ya, berapakah panjang X tersebut? Ya, kita gunakan formula S, X final. Posisi dia di sumbu X, akhirnya. Nilainya, ya, sudah saya tulis juga, SXF di sini. Formulanya. Di kiri tengah. Ya. Saya kotakkan kembali dengan warna biru. Ya. Sama dengan X, XI ditambah VXI dikali T. Ini kita masukkan, ya, nilai SXI-nya sudah ada diketahui 0, ditambah VXI-nya 15 meter per sekon, tidak perlu menggunakan satuan karena sudah nyaman SI. T-nya adalah 4,52. Ya. Dengan nilai-nilai ini kita masukkan ke kalkulator dan hasilnya adalah, bisa kita gunakan kalkulator, hasilnya adalah 67,8 meter. Ini adalah hasil secara matematis. Kita bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan Excel yang tadi. Baik, nah kita sudah bisa gunakan Excel-nya misalkan. Ya. Di sini ada informasi kecepatan awalnya 15 meter per detik, sudut lontarnya 0 derajat, ditanya berapa waktu ketika dia mendarat dan berapa nilai X ketika dia mendarat. Atau dia bertanya SXF-nya berapa ketika mendarat. Sejauh apa dia mendarat. Jadi kita masukkan nilainya 15 meter per detik, sudut lontarnya 0 derajat. Ya. Lalu posisi awalnya dia memiliki ketinggian 100 meter. Percepatan yang kita gunakan minus 9,8. Ya. Karena pakai komputer kita tidak punya masalah dengan menginput 9,8. Di sini kita lihat di grafiknya. Ya. Dia mendarat di jarak ini. Kira-kira di 69. Ini karena datanya mungkin kurang rapat. Dia 69 dia bilang. Dia mendarat di 69. Ya, jarak jauhnya dia akan mendarat di landasan sejauh 69 meter. Berapa waktu yang diperlukan agar dia bisa mendarat? Di sini ada jawabannya 4,6. Ya, sangat dekat dengan nilai yang sudah kita peroleh tadi. Ya. Jadi kita sudah peroleh dari hasil kalkulasi kita, dia mendarat dalam waktu 4,52 detik. Dan dia mendarat sejauh 67. Kalau kita tadi peroleh nilai jarak pendaratannya adalah itu 6,9 atau 69. 69 meter. Ya, 69 meter. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan dalam video ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.